الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, ini kita segenap umat Islam di seantero dunia telah memasuki bulan baru dengan suasana yang tentu juga baru. Kita telah berpisah dengan bulan Ramadan, bulan di mana sepanjang hari dan malam sampai berakhir tanggal bulan itu melawan dan kemudian menundukkan hawa nafsu. Kita yang berhasil dalam peperangan itu mendapatkan anugerah piala paling bergengsi di dunia ini, yaitu takwa. Kemudian esok hari tanggal 1 bulan Syawal kita merayakan kemenangan itu dengan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid, rukuk dan sujud secara bersama-sama di tempat terbuka di tanah lapang. Hari ini juga adalah deklarasi umat Islam memasuki tahapan pelatihan berikutnya dalam hidupnya. Tahapan mensosialisasikan, membumikan dan mengamalkan takwa yang telah diperoleh dalam peperangan sebulan suntuk melawan hawa nafsu itu. Diawali dengan pelaksanaan ibadah haji. Dalam kaitannya dengan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah engkau selama dalam perjalanan pergi dan pulang dari menunaikan ibadah haji, dan bekal yang terbaik bagimu adalah takwa. Di bulan Ramadan engkau bertempur mati-matian dan memenangkan pertempuran itu, lalu mendapatkan piala takwa. Hari berikutnya adalah tuntutan untuk merealisir, mewujudkan, mengaktualisasi, menerjemahkan, membuktikan dalam sikap sehari-hari ketakwaan itu. Bentuk yang pertama adalah dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena itu, usai bulan suci Ramadan, masuk bulan Syawal. Ini adalah awal dari bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu mempunyai bulan-bulan yang tertentu sebagai tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima itu. Ada 3 bulan di dalamnya. Yang pertama adalah bulan Syawal. Yang kedua adalah bulan Dzulqa'dah. Dan yang terakhir adalah bulan Dzulhijjah.
3 bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk melihat fakta nyata dari kemenangan melawan hawa nafsu dengan perolehan ketakwaan itu. Maka ketakwaan itu haruslah menjadi bekal selama dalam menunaikan ibadah haji. Dari awal berangkat, dalam perjalanan, ketika berada di tempat menunaikan ibadah haji sampai kembali lagi ke tempat, lalu melanjutkan nilai-nilai takwa itu dari 1 bulan ke bulan yang lainnya sampai nanti bertemu dengan bulan suci Ramadan. Saudara sekalian, saya ingin mengingatkan kembali bagaimana proses dasar yang telah kita lakukan guna mendapatkan takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 proses dahsyat itu. Proses yang pertama adalah mengisi rohani kita dengan energi iman. Yang kedua, membangun energi mi'raj dalam bentuk hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah salat. Yang ketiga adalah perang melawan hawa nafsu melalui ibadah saum. Dan yang terakhir adalah membekali hidup ini dengan takwa. Dan ini dilakukan sebagai awal dari jajakannya adalah pelaksanaan ibadah haji ini. Sekarang setelah kita berada di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kita akan memasuki kehidupan yang betul-betul baru, nuansa baru, semangat baru, tenaga baru. Seiring dengan pernyataan memasuki tahun baru Islam Muharram. Ketika kita telah memasuki tahun baru Islam itu, segalanya sudah baru. Takwa yang telah kita peroleh melalui peperangan dahsyat melawan hawa nafsu dengan perolehan piala paling bergengsi di dunia, takwa itu telah kita buktikan selama pelaksanaan ibadah haji dalam 3 bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ketika kita memasuki bulan Muharram, selamanya, segalanya, seterusnya kita telah berubah dari keadaan, dari kondisi, dari warna, dari bentuk masa lampau kepada suatu keadaan yang istimewa yang barangkali belum kita peroleh pada hari-hari yang terdahulu. Jamaah Jumat yang berbahagia, setelah bulan Ramadan, khususnya setelah berakhir bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, saat kita semua memasuki bulan Muharram, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia baru yang lahir dan diciptakan baru? Yang harus kita lakukan adalah mensosialisasikan nilai-nilai takwa itu, lalu menjawabkan nilai-nilai takwa itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ini sekaligus adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Cobalah ingatkan kembali apa yang kita lakukan selama dalam bulan suci Ramadan. Satu demi satu, gambarkan kembali di benak kita dengan jelas. Siang apa yang kita lakukan, malam apa yang kita lakukan. Ketika berada di masjid, ketika berada di rumah, ketika berada di jalan, ketika bersendirian ataupun ketika bersama-sama. Suasananya betul-betul lain.
sehari setelah hari raya, saya seorang diri berdiri di halaman masjid ini, memandangi seputar masjid ini. Saya berkata, kemarin lusa masjid ini ramai. Insan-insan yang bertakwa kepada Allah mengelilingi masjid ini. Di sana sini bau masakan yang sedap, kurma yang memberikan semangat, minuman angkua yang menyegarkan. Sekarang semuanya tidak ada lagi. Rindu rasanya, rindu. Kalau saja Allah memberikan kekuasaan, ingin rasanya membalik hari ini untuk dikembalikan lagi di awal Ramadan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah perkataan bahwa seorang muslim itu mendambakan bukan hanya 1 bulan Ramadan ini, seluruh bulan-bulan yang ada dalam perjalanan 1 tahun itu, kiranya Allah berkenan untuk menjadikannya sebagai bulan Ramadan. Kenapa? Ada nuansa rohani yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Nuansa rohani yang diperoleh dalam bulan Ramadan itu mestilah kita lestarikan di luar bulan suci Ramadan. Karena nilai takwa yang kita peroleh dalam bentuk piala bergengsi yang disebut dengan takwa itu betul-betul terwujud dalam kehidupan kita. Mari kita buat beberapa contoh. Pada bulan Ramadan, silahkan dibayangkan dulu apa yang kita lakukan. Barangkali di bulan Ramadan susah kita mendapatkan saudara-saudara kita yang kesiangan. Jangankan kesiangan, ada azan yang menunjukkan waktu subuh telah datang, tiba-tiba kita bangun, ribut rumah kita, ketiduran, seperti kebakaran rasanya keadaan kita di rumah. Kenapa? Karena selama dalam bulan Ramadan itu kita terlatih untuk bangun lebih cepat. Karena itu sesudah bulan Ramadan, orang yang bertakwa tidak akan pernah lagi kesiangan. Kalaupun dia kesiangan, betul-betul karena kecelakaan. Seorang yang sudah terdidik selama dalam bulan Ramadan untuk bangun lebih cepat, tak akan pernah lagi bangun terlambat. Kalau belum dipenuhinya dengan sebaik-baiknya, sayang, piala itu akan diambil dan dipindahkan ke tangan orang lain. Yang kedua, tepat waktu dalam kehidupan kita. Lalu kita beredar memenuhi edaran waktu salat. Hafizu 'ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Zuhur patokan awal, asar patokan berikutnya, maghrib patokan berikutnya, isya patokan berikutnya, subuh patokan berikutnya. Kita beredar menurut 5 waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan disiplin. Kita ingin melihat, adakah di antara saudara-saudara kita yang terlambat kalau makan sahur? Mungkin ada. Adakah yang terlambat berbuka puasa? Tidak ada, kecuali karena faktor yang betul-betul darurat. Mulai maghrib kita sudah siap-siap. Kalau di rumah sudah duduk bagus, anak dan istri sudah duduk bagus pula. Sementara itu di depan kita aneka macam minuman, aneka macam makanan. Tahukah kita 30 menit lagi waktunya untuk berbuka puasa, tapi sudah standby. Aneh sekali, setelah bulan Ramadan waktu-waktu kita luput. Zuhur lopok lagi, asar luput
di sayang. Takwa itu akhirnya akan dipindahkan oleh Allah ke tangan orang lain. Kita tidak punya hak untuk memegang terus takwa. Ketiga, selama dalam bulan Ramadan ada catatan di hati kita ini yang besar, yang sebelumnya sepi. Apa? Masjid. Begitu akrab hubungan kita dengan masjid, begitu intim, begitu mesra, sehingga nyaris kita melupakan rumah kita, meskipun adalah rumah yang mentereng dengan segala perabotannya. Hati kita lagi terpaut ke masjid. Masjid, 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 dan masjid. Karena itu sesudah bulan Ramadan, orang yang bertakwa hatinya akan terus terpaut di masjid. Orang yang telah terlatih dengan semangat takwa di bulan Ramadan, tapi kemudian setelah bulan Ramadan putus hatinya dengan masjid. Sayang, biarlah takwa itu akan dipindahkan ke tangan orang lain. Yang kelima, alangkah komitmennya diri kita, bahkan dengan seluruh keluarga kita, pada salat malam. Orang biasanya salat malam itu di atas jam 12. Selama-lamanya jam 3 sepertiga malam. Di bulan Ramadan namanya tahajud dan witir. Di dalam bulan Ramadan namanya tarawih dan witir. Begitu bersemangatnya. Selesai salat Isya, di masjid kita ini hanya menunggu beberapa menit untuk mengikuti pengajian. Sesudah itu ngimemerot ya sepekan, langsung melaksanakan salat tahajud. Luar biasa semangat. Bayangkan saja, biasanya ulama-ulama dahsyat ibadahnya itu jam 3 lewat tengah malam. Kita begitu semangatnya, baru selesai salat Isya sudah diteruskan dengan salat malam, dengan salat tahajud. Ini harus disosialisasikan, harus dilestarikan, harus dihidupkan sesudah bulan suci Ramadan. Tetapi setelah bulan suci Ramadan tidak ada lagi salat tahajud kita, tidak ada lagi salat witir kita. Sayang, biarlah takwa itu akan dipindahkan ke tangan orang lain. Yang berikutnya adalah mendawamkan saum. Bayangkan, tidak ada satu bulan pun di mana kita berpuasa non-stop selain dari bulan Ramadan. Saudara-saudara kita yang bepergian sekalipun pantang menyerah, saya harus melaksanakan saum itu. Bahkan ada juga yang sakit panas ini, muntah-muntah, ngomong pada istrinya. Ketika istrinya menawarkan, bukan kena komas, enggak, membeli matai sakit, puasa terus. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari yang terakhir tidak bolong. Ini harus dilestarikan di luar bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan mampu kita untuk saum sebulan suntuk, kenapa di luar bulan Ramadan tidak mungkin untuk saum suntuk? Dengan alasan apa kemudian kita mengatakan tidak bisa salat Kamis, tidak bisa saum Senin dan Kamis? Dengan alasan apa kita untuk berbicara, memberikan komentar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya tidak bisa melaksanakan salat, tidak bisa melaksanakan saum menurut sistem Nabi Daud? Hari ini saum, besok buka, saum, besok buka, saum, besok buka, saum, besok buka. Di bulan Ramadan itu non-stop 1 bulan kita mampu. Kalau ternyata di luar bulan Ramadan Senin Kamis saja tidak mampu, apalagi puasa Nabi Daud. Sayang, biarlah itu akan dipindahkan
dipindahkan ke tangan orang lain. Yang keenam, coba renungkan, luar biasa, dari satu masjid ke masjid yang lain, sound systemnya semua hidup, memperdengarkan tilawatil Quran. Di masjid-masjid kita bertadarus, dan mungkin di rumah-rumah kita mengikuti tadarus dari televisi atau dari RRI, atau kita sendiri mencoba. Tak biasanya kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Itu berlangsung sampai akhir bulan suci Ramadan. Ini harus disosialisasikan, ini harus dibumikan, ini harus diteruskan, ini harus dilangsungkan di luar bulan suci Ramadan. Karena ternyata di luar bulan Ramadan putus hubungan kita dengan Al-Quran. Sayang, sayang, biarlah takwa itu akan diserahkan ke tangan orang lain. Yang ketujuh, alangkah indahnya hidup berkeluarga dalam bulan suci Ramadan. Mesra rasanya seorang suami dengan istrinya. Tiba-tiba saja masuk bulan Ramadan, suami merasakan begitu kuatnya rasa cinta dan sayangnya kepada sang istri. Tak kurang-kurangnya sang istri juga merasakan hal yang seperti itu. Sayang amat kepada suami. Suami sudah reot, sudah lapuk, sudah bongkok, tapi ya Allah, aku sayang betul di bulan ini terhadap suami. Anak-anak sibiran pulang, ya, menjadi pelipur lara dalam setiap hari. Sebaliknya anak-anak juga begitu bangganya memiliki ayah, memiliki ibu, walaupun tidak setiap hari mendapatkan uang recehan untuk membeli makanan, karena siang hari anak itu juga berpuasa. Tapi rasanya memiliki ayah dalam bulan Ramadan itu nikmat sekali. Hubungan kekeluargaan selama dalam bulan suci Ramadan terus terang harus kita katakan akrab sekali. Hubungan kekeluargaan ini harus dilestarikan sesudah bulan suci Ramadan. Tetapi ketika usai bulan Ramadan, kita kembali bertengkar dengan istri, bertengkar dengan suami, menghardik anak juga bertindak kurang ajar terhadap orang tuanya. Sayang deh, sayang. Biarlah takwa itu akan dipindahkan ke tangan orang lain. Dalam bulan Ramadan kita juga merasakan betapa istimewanya semangat orang yang bertakwa. Coba simak kembali ayat-ayat suci yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. U'iddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan bagi orang yang muttaqin. Lalu Allah memperinci. Inilah karakter orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubi wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Subhanallah. Allah menyatakan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang dermawan, tanpa diminta oleh orang lain pun ia akan menderma uangnya. Meskipun sebenarnya ia sendiri merasa kesulitan, makan hari ini tidak ada, tapi tahu sendiri ada sekian banyak orang-orang miskin yang lebih lama tidak makan daripadanya. Amblas semua persiapan makanan ini untuk saudara-saudaranya para fuqara wal masakin. Yang kedua, wal kadhimin al-ghayz. Subhanallah, marahnya susah untuk diperoleh. Dalam urusan-urusan yang bersifat material, dalam urusan-urusan yang bersifat pribadi,
Baru kelihatan marahnya kalau ia dengar bahwa Al-Quran dihina orang. Matanya merah, suaranya menggelegar kalau ia dengar bahwa Al-Quran, Al-Islam dengan seluruh aspek ajarannya dicela, dicaci maki. Oh, dia nampak ngamuk. Tapi yang lain sangat kuat untuk menahan amarahnya. Wal kazimin al-ghaiz. Di sana yang amat kuat menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas. Tanpa minta maaf orang-orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Jauh sebelumnya telah dikatakan kumaafkan. Wal afina 'anil nas. Allah yuhibbul muhsinin. Dalam kesehariannya hanya ada satu perilaku dalam hidupnya, al-muhsin, akan melakukan kebaikan, keutamaan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, sesegera mungkin menyadari kesalahan yang dilakukannya, apakah ia berbuat keji atau menzalimi dirinya sendiri, langsung disadarkan jiwanya, zakarullah, lalu ia berzikir kepada Allah, fastaghfiru lidzunubi, cepat-cepat datang kepada Allah, istighfar dan bertobat dengan tetesan air mata hangat. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sampai di sini saja perbuatan jahat yang dia lakukan. Walam yusiru ala ma fa'alu. Tak akan pernah lagi dalam hidupnya ia meneruskan perbuatan buruk itu. Stop. Walam yusiru ala ma fa'alu. Stop semua perbuatan jahat yang pernah ia lakukan. Sampai di sini, stop. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Karena mereka tahu ini perbuatan buruk, tak lagi mau mereka melakukannya. Subhanallah. Kalau semangat seperti ini kita sosialisasikan, kita bumikan, kita hidupkan dalam hubungan kita sesama kita. Coba kita bayangkan bagaimana nikmatnya kehidupan bersama. Tak ada dengki, tak ada marah. Yang salah secepatnya minta maaf. Dan orang yang merasa dianiaya, sebelum orang yang menganiaya meminta maaf, dia telah berkata, "Sudah, aku maafkan kamu." Subhanallah. Adakah kehidupan yang lebih indah dari kehidupan takwa? Tak akan pernah kita jumpai dalam semua sistem yang ada di dunia. Cari di agama Yahudi, agama tertua, tak akan pernah ditemukan. Cari di agama Nasrani, lebih tua dari agama Islam, tak akan pernah ditemukan. Apalagi dengan sistem dan isu-isu hasil dari ciptaan otak-otak barat, apakah namanya demokratik, apakah namanya sekulerisme, apakah namanya marxisme, apakah namanya sosialisme, dan isu-isu yang diproduk oleh otak-otak orang kafir itu semua, tak akan pernah kita temukan kehidupan yang seperti itu. Hanya dalam Islam saja ada. Dengan melestarikan semangat takwa itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi yang paling menarik adalah bagian terakhir, dan karena itu inilah yang harus lebih utama kita sosialisasikan. Apa? Kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu dalam seluruh aspek, dalam seluruh sisi. Hawa nafsu dikendalikannya dengan baik. Karena itu kita minta dalam rangka untuk terus mendapatkan kemampuan mengendalikan hawa nafsu ini, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mohon perlindungan kepada Allah dari segala gangguan-gangguan. Bacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas setiap pagi. Insyaallah akan Allah lindungkan kita sampai sore. Setiap sore
insya Allah Allah akan lindungkan kita sampai besok pagi lagi. Ketika akan tidur, bacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lekatkan kedua belah tangan, siku juga lekatkan, baca dan tiupkan ke telapak tangan, sapukan ke seluruh tubuh seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada setan yang mengganggu kita. Lebih-lebih lagi setan yang mengganggu kita setelah bulan suci Ramadan dalam keadaan lapar, baru saja dibelenggu selama 1 bulan, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Tanggal 1 Syawal dilepaskan. Kalau enggak galak. Seperti macam yang dalam 1 bulan suntuk berada di dalam ikatan, dalam belenggu, tidak makan dan minum. Tanggal 1 Syawal dibuka. Bayangkan saja. Bagaimana sikap hawa nafsu ini? Bagaimana sikap setan ini? Luar biasa ganasnya. Dalam waktu yang sama, setan manusia dalam bentuk hawa nafsu yang memang sudah dilepas, tak pernah berhenti menggoda dan merusak manusia, memiliki tambahan kekuatan. Bergabunglah antara kekuatan setan manusia dan setan jin. Kalau bukan bantuan Allah, tak akan pernah mampu kita untuk mengendalikan bencana itu semua. Lalu kita ajarkan untuk membiasakan membaca permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari bencana besar dalam hidup kita. Pertama, munkaratul akhlak. Ya Allah, kami semua berlindung kepadamu dari kejahatan akhlak. Wa munkaratil amal. Ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari kemungkaran amal-amal perbuatan kami. Dan yang ketiga, ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari munkaratul ahwa, kejahatan hawa nafsu. Bisa bersamaan dengan itu atau di tempat yang lain. Bertawudlah kepada Allah ketika terasa setan itu datang untuk merusak kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir li dhanbi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Wadhib, dan hilangkanlah segala bentuk kebencian, segala bentuk marah-marah, segala bentuk sikap-sikap yang mendukung seseorang dikuasai oleh hawa nafsunya. Pupus, habiskan semua itu di dalam kalbukan. Allahumma ajirni minasyaitonir rajim. Dan akhirnya, ya Allah, lepaskanlah kami dari belenggu syaitan yang terkutuk. Bila ini kita penuhi dengan sebaik-baiknya, kita telah melestarikan Ramadan. Kita telah membumikan takwa. Dan biarlah takwa itu tetap bertahan. Ya, kita adalah juara bertahan. Silahkan berdatangan juara-juara yang menantang kita, boleh. Tapi kita harus bertekad. Piala yang telah kita peroleh dengan susah payah ini, tak akan pernah kita berikan kepada orang lain sampai mati. Piala ini akan tetap berada di tangan kita. Kenapa? Karena dengan piala ini kita hidup, wabihi numut. Dengan piala ini kita nanti mati, wabihi num'ats insyaallah. Dengan piala ini pula kita akan dibangkitkan untuk menuju pengadilan Allah. Dan dengan piala ini pula kita akan meniti titian siratal mustaqim menuju pintu gerbang surga. Maka tidak ada jalan lain. Pertahankan piala ini. Kalau beberapa hari setelah bulan Ramadan ini kita mengalami kejatuhan, jangan putus asa. Orang yang bertakwa itu biasa jatuh, tapi dia bangkit lagi.
jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Karena dalam hidup orang yang bertakwa tidak terdapat satu titik pun kamus yang bernama putus asa. La tai'as min rauhillah. Tak akan pernah berputus asa dari anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin.